Rudal balistik menurut jarak tembaknya dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu rudal balistik taktis memiliki jarak tembak antara 100 hingga 300 km. Rudal balistik jarak pendek memiliki jangkauan antara 300 hingga 1000 km. Rudal balistik jarak medium dengan jarak tembak antara 1000 hingga 3500 km. Sedangkan rudal dengan jangkauan antara 3500 hingga 5500 km disebut sebagai rudal balistik jarak intermediate. Dan rudal balistik dengan jangkauan lebih dari 5500 km disebut sebagai rudal balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile, disingkat ICBM. Jarak 5500 km seandainya diluncurkan dari Jakarta, maka akan mampu menjangkau hingga wilayah timur Pakistan, Beijing, Korea Selatan, sebagian Jepang, dan seluruh daratan Australia. Ingat, ini seandainya kita punya. Bagaimana rudal balistik antar benua mampu menjangkau jarak yang begitu jauh? Pada episode ini, kita akan membahas tentang rudal balistik antar benua, meliputi sejarahnya, jenis-jenis, prinsip kerjanya, serta negara-negara yang memiliki rudal antar benua. Cikal bakal dari rudal balistik antar benua dimulai pada era Perang Dunia Kedua. Ilmuwan Jerman Wernher von Braun beserta timnya membuat roket V2. Roket V2 digunakan secara luas oleh Nazi Jerman pada pertengahan tahun 44 hingga Maret 1945 untuk membom wilayah Inggris dan Belgia. Roket V2 Jerman memiliki jangkauan hingga 320 km. Sayangnya, roket V2 muncul pada saat Jerman mulai terdesak dalam perang. Setelah kekalahan Jerman, Uni Soviet berhasil menguasai pusat produksi roket V2 di Nordhausen. Mereka memboyong peralatan produksi roket V2 ke Uni Soviet dan membuat roket tiruan tersebut yang diberi nama R1. Uni Soviet juga memindahkan ribuan ilmuwan Jerman beserta keluarganya, sebagian secara paksa. Diperkirakan ada 2.200 ilmuwan atau totalnya lebih dari 6.000 orang jika dihitung termasuk keluarganya. Sementara itu, Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua melancarkan Operasi Paperclip. Operasi ini memboyong ribuan ilmuwan dan teknisi Jerman termasuk Wernher von Braun ke Amerika Serikat. Lebih dari 1.600 ilmuwan Jerman diboyong ke Amerika dengan ditawari kewarganegaraan dan gaji yang besar. Mereka nantinya akan berperan besar dalam kemajuan teknologi roket di Amerika, termasuk von Braun yang merancang roket untuk misi pendaratan ke bulan, yakni program Apollo. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba dalam pengembangan rudal balistik antar benua. Pada 21 Agustus 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan roket R7 dengan jarak hingga 6.000 km, menjadikannya ICBM pertama di dunia. Amerika Serikat baru mencapai keberhasilan lebih dari 1 tahun kemudian dengan meluncurkan rudal Atlas pada November 1958. Baik rudal R7 Soviet maupun Atlas Amerika membutuhkan fasilitas peluncur yang besar, mirip seperti peluncuran roket luar angkasa. Bahkan, varian roket R7 memang juga digunakan sebagai roket peluncur satelit pertama di dunia, yakni Sputnik. Hal ini tentu saja tidak praktis dan rawan terhadap serangan atau sabotase. Selama Perang Dingin, Amerika dan Uni Soviet terus mengembangkan rudal balistik antar benua dengan jarak jangkau lebih jauh, ukuran lebih kecil, dan lebih akurat. Amerika Serikat setelah keberhasilan rudal Atlas, kemudian mengembangkan beragam rudal lainnya yaitu Titan 1 dan 2, Midgetman, Peacekeeper, serta Minuteman 1 hingga 3. Rudal-rudal tersebut sebagian besar sudah dipensiunkan karena teknologinya sudah kadaluarsa. Saat ini, yang masih aktif beroperasi adalah rudal Minuteman 3 dengan jarak jangkauan maksimum 13.000 km. Gambarannya, jika diluncurkan dari silo di North Dakota, jangkauan tembaknya mencakup 2/3 wilayah bumi, meliputi seluruh Eropa, seluruh wilayah Rusia, seluruh Cina, dan sebagian Indonesia bagian timur. Untuk rudal balistik antar benua berbasis darat, Amerika hanya mengoperasikan rudal dengan peluncur silo di bawah tanah. Peluncur ini
lebih terlindung dan mampu bertahan dari serangan nuklir untuk kemudian mampu meluncurkan serangan balasan. Sedangkan Uni Soviet dan kini Rusia mengembangkan lebih banyak varian rudal balistik antar benua. Seperti halnya Amerika, sebagian rudal semisal RT-23 Molotov, R-9 Desna, R-16, R-26 dan lain-lain juga sudah dipensiunkan, digantikan dengan rudal-rudal yang lebih mutakhir. Rudal balistik antar benua yang dioperasikan oleh Rusia saat ini meliputi rudal yang diluncurkan dari silo dan yang diluncurkan dari peluncur mobile. Rudal yang diluncurkan dari silo adalah UR-100N, merupakan rudal peninggalan era Uni Soviet, memiliki jarak tembak hingga 10.000 km. Kemudian R-36, juga peninggalan era Uni Soviet. Rudal ini memiliki jangkauan maksimum hingga 16.000 km. Selain silo, peluncur yang digunakan oleh Rusia adalah peluncur mobile, berupa truk besar yang dilengkapi dengan peluncur vertikal atau transporter air-to-air launcher, disingkat TIL. Jenis-jenis rudal yang operasional adalah RT-2PM2 atau lebih dikenal dengan Topol M, merupakan rudal balistik antar benua pertama yang dikembangkan oleh Rusia setelah keruntuhan Uni Soviet. Topol M dikembangkan dari RT-2PM Topol yang sudah digunakan sejak tahun 1985. Topol M sendiri dioperasikan sejak tahun 1997. Dengan pendorong roket berbahan bakar pada 3 tahap, Topol mampu menjangkau jarak hingga 11.000 km. RS-24 Yars, disebut juga Topol MR, resmi beroperasi sejak tahun 2010. Berbeda dengan Topol M yang memiliki hulu ledak tunggal, RS-24 mampu membawa beberapa hulu ledak, yaitu 4 hulu ledak dengan kekuatan masing-masing 300 kiloton atau 6 hulu ledak dengan kekuatan masing-masing 150 kiloton. Rudal berdaya jangkau maksimum 12.000 km ini, selain diluncurkan dari platform mobile, juga ada yang diluncurkan dari silo. RS-26 Rubes, rudal yang diproduksi sejak tahun 2011 ini, dikembangkan berdasarkan RS-24 Yars dan merupakan versi yang lebih pendek. Direncanakan operasional tahun 2016, namun hingga kini masih dalam tahap pengembangan. Dan pada tahun 2018, pengembangan rudal ini dibekukan setidaknya hingga tahun 2027. Dan dana untuk program ini dialihkan ke pengembangan Avangard yang merupakan hypersonic glide vehicle. Selain Amerika dan Rusia, negara yang memiliki rudal balistik antar benua diantaranya adalah Tiongkok dengan seri rudal Dongfeng, diantaranya Dongfeng 4, Dongfeng 5, Dongfeng 31, dan 41. Meskipun namanya sama dengan mesin pompa air, Dongfeng memiliki jangkauan hingga 15.000 km untuk varian DF41. Dongfeng sendiri berarti angin timur. India memiliki rudal Agni, dan Korea Utara mengembangkan seri rudal Hwasong. Israel diduga kuat juga memiliki ICBM dengan peluncur mobile, yaitu rudal Jericho. Namun, sebagaimana halnya dengan kepemilikan senjata nuklir, Israel tidak mengakui namun juga tidak membantah hal tersebut, alias masa bodoh. Sedangkan Inggris dan Perancis tidak memiliki rudal balistik antar benua berbasis darat. Mereka menggunakan rudal yang diluncurkan dari kapal selam. Inggris mengoperasikan rudal Trident, sedangkan Perancis memiliki rudal M45 dan M51 dengan jangkauan masing-masing 6.000 dan 10.000 km. Amerika, Rusia, dan Tiongkok juga memiliki rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Sekarang, mari kita lihat prinsip kerja dari rudal balistik antar benua, mulai dari peluncuran hingga saat mencapai targetnya. Rudal balistik antar benua, baik yang diluncurkan dari silo di bawah tanah maupun dari peluncur mobile, disimpan dalam tabung peluncur. Tabung ini melindungi rudal misalnya dari kemungkinan serangan maupun dari pengaruh udara luar. Kondisi udara dan suhu di dalam tabung dijaga tetap pada kondisi ideal, sehingga rudal tetap pada kondisi optimal meskipun disimpan selama bertahun-tahun. Rudal balistik antar benua memiliki umur rata-rata antara 15 hingga 20 tahun. Rudal di dalam silo terhubung dengan pusat kontrol peluncuran atau Launch Control Center, disingkat LCC. Pusat kontrol ini memonitor dan mengontrol kondisi silo peluncuran, juga kondisi dan kesiapan rudal itu sendiri.
Pusat kontrol juga memprogram lintasan dan koordinat target sebelum meluncurkan rudal. Tetapi, operator di pusat kontrol ini tidak bisa seenaknya meluncurkan rudal atas kemauan atau idenya sendiri, misalnya untuk membom rumah mantan. Peluncuran rudal balistik antar benua baru bisa dilakukan setelah mendapat otorisasi. Yang berhak memberi perintah peluncuran adalah Presiden. Ketika Presiden memerintahkan peluncuran, maka kode peluncuran akan dikirim ke LCC. Perintah dari Presiden sebelumnya juga harus diverifikasi oleh Menteri Pertahanan, memastikan bahwa perintah itu benar-benar dari Presiden. Pada pusat kontrol peluncuran diberlakukan two-man rule atau aturan 2 orang. Rudal baru bisa meluncur jika 2 operator yang berwenang yakin terhadap validitas kode peluncuran setelah masing-masing menginputnya ke komputer yang terpisah. 2 orang operator masing-masing memegang 2 kunci untuk membuka permissive action link untuk mengaktifkan rudal nuklir. Dengan masing-masing memegang 2 kunci, jadi total ada 4 kunci. Keempat kunci ini harus diputar dalam waktu bersamaan, sehingga proses ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh 1 orang. Sebelum rudal meluncur, tutup bagian atas yang disebut blast door membuka. Ada beberapa metode pada proses peluncuran di dalam silo. Pada rudal tipe lama yang menggunakan bahan bakar cair, roket tidak mungkin dinyalakan di dalam silo. Untuk itu, rudal diangkat ke atas keluar dari silo dengan semacam lift hidrolik. Kemudian, barulah roket dinyalakan di luar. Namun, saat ini, rudal antar benua umumnya menggunakan roket berbahan bakar padat. Ini karena roket berbahan bakar padat lebih tahan disimpan dalam waktu lama dan tidak membutuhkan perawatan serumit bahan bakar cair. Contoh bahan bakar padat yang digunakan adalah EPCP atau Ammonium Perchlorate Composite Propellant. EPCP merupakan bahan bakar komposit yang terdiri dari amonium perchlorate, elastomer dan pengikat semisal hidroksil terminated polybutadiene, serbuk aluminium, dan katalis. Dengan bahan bakar padat, roket bisa langsung dinyalakan di dalam silo. Namun, ada juga proses pengeluaran rudal dari silo menggunakan booster kecil. Setelah keluar dari silo, booster ini dipisah dan barulah roket utama menyala. Pada peluncur mobile, ada yang menggunakan launch mortar system, yaitu rudal didorong ke atas keluar tabung dengan gas bertekanan. Gas ini dihasilkan dari reaksi kimia oleh powder khusus sebagai gas generator. Setelah misil keluar dari tabung, maka roket langsung menyala. Roket akan mendorong rudal ke atas. Roket ini terdiri dari beberapa tahap. Penggunaan rudal dengan roket beberapa tahap bertujuan untuk mengurangi bobot rudal. Bagian bawah yang tadinya sebagai tempat bahan bakar dilepas saat sudah tidak terpakai, maka bobot rudal akan semakin ringan. Semakin ringan beban yang didorong, kecepatan akan semakin tinggi. Agar dapat mencapai targetnya dengan akurat, rudal balistik antar benua tentunya juga dilengkapi dengan sistem pengendali atau guidance system. Sistem pengendali yang digunakan dalam rudal balistik antar benua adalah inertial guidance system. Sistem ini terus-menerus memonitor perubahan arah dan kecepatan rudal sejak awal peluncuran hingga mencapai targetnya. Perubahan arah dideteksi dengan perangkat giroskop di dalam rudal, sedangkan perubahan kecepatan dideteksi dengan akselerometer. Perangkat deteksi ini sangat sensitif dan mampu mendeteksi perubahan yang sangat kecil. Hasil dari deteksi sensor ini diolah oleh komputer untuk mengetahui lintasan atau trajektori rudal tersebut. Hasil perhitungan ini dibandingkan dengan trajektori yang sudah diprogramkan. Jika melenceng sedikit saja dari yang sudah diprogram, komputer akan memerintahkan mekanisme pengendali untuk membelokkan rudal kembali ke lintasan yang sudah diprogram. Pembelokan rudal bisa menggunakan thrust vectoring, yaitu membelokkan arah semburan roket dan atau cold gas thruster di bagian samping badan roket. Deteksi dan koreksi lintasan rudal ini berlangsung terus-menerus. Perhitungannya dilakukan oleh komputer dalam siklus yang dihitung sebagai flops atau floating point operation per second. Flop untuk siklus deteksi dan koreksi pada rudal balistik antar benua mencapai ratusan ribu hingga jutaan per detik. Artinya, dalam 1 detik terjadi jutaan kali siklus deteksi dan koreksi. Sistem navigasi satelit seperti GPS dan GLONASS juga digunakan sebagai acuan bagi sistem pemandu ICBM. Dengan sistem pengendali tersebut, rudal akan mampu dengan akurat mengenai sasarannya,
meskipun jaraknya ribuan kilometer dari tempat peluncuran. Kunci utama rudal balistik antar benua mampu mencapai jarak yang sangat jauh adalah karena lintasannya melewati luar angkasa, keluar dari atmosfer bumi. Jika tetap berada di atmosfer bumi, drag atau hambatan udara akan terus memperlambat kecepatan rudal. Dorongan roket akan terus diperlukan untuk mempertahankan kecepatan. Dibutuhkan bahan bakar yang sangat banyak untuk bisa mencapai jarak ribuan kilometer. Di dalam atmosfer, kecepatan juga terbatas, karena jika terlalu cepat, gesekan udara akan membakar rudal sebelum mencapai sasaran. Maka, solusinya adalah melewati luar angkasa. Roket akan mendorong rudal hingga keluar dari atmosfer bumi. Setelah keluar dari atmosfer bumi, rudal juga akan melepas bagian ujungnya. Bagian ujung ini berfungsi memberi bentuk yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan udara saat terbang di atmosfer. Di luar atmosfer, bagian ini tidak diperlukan lagi dan dilepas untuk makin mengurangi bobot. Setelah berada di luar angkasa, roket akan terus mendorong rudal hingga kecepatan maksimal. Dengan tidak adanya hambatan udara, rudal akan terus melaju tanpa berkurang kecepatannya meskipun roket pendorongnya sudah tidak menyala. Kecepatan rudal balistik antar benua saat fase di luar angkasa mencapai 28.000 km per jam atau sekitar 7 km per detik. Sebenarnya, kecepatan ini sudah cukup untuk mengorbit bumi. Jika rudal ini mengorbit seperti satelit sebelum kembali ke bumi, maka jangkauan tembaknya akan tak terhingga. Tidak relevan lagi batasan 11.000, 13.000, atau 18.000 km. Rudal akan mampu menjangkau tempat manapun di bumi, melewati jalur paling jauh sekalipun. Namun, perjanjian pembatasan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet maupun perjanjian luar angkasa tidak memperbolehkannya. Dalam perjanjian luar angkasa atau Outer Space Treaty tahun 1967, pada pasal 4 dinyatakan bahwa negara peserta perjanjian tidak diperbolehkan menempatkan di orbit objek apapun yang membawa senjata nuklir atau segala bentuk senjata pemusnah massal, maupun memasang senjata tersebut pada benda langit atau stasiun luar angkasa maupun semacamnya. Hal ini diperjelas dalam perjanjian antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet melalui SALT II atau Strategic Arms Limitation Talks. Perjanjian ini salah satunya mengatur jarak maksimum dari ICBM. Dalam SALT II tahun 1979, pada pasal 9 ayat 1 huruf C disepakati bahwa kedua belah pihak tidak akan melakukan pengembangan, pengujian, maupun memasang sistem untuk menempatkan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di orbit bumi, termasuk rudal dengan lintasan fractional orbit. Karena itu, meskipun melewati luar angkasa, rudal balistik antar benua menggunakan lintasan parabola melengkung untuk kembali ke bumi. Setelah mencapai jarak yang dituju, rudal balistik antar benua akan kembali turun ke bumi. Fase ini disebut sebagai fase re-entry. Pada fase ini, bagian rudal tinggal bagian yang membawa hulu ledak atau disebut sebagai re-entry vehicle, disingkat RV. RV akan memanfaatkan gravitasi untuk kembali ke permukaan bumi. Semburan gas thruster di sekeliling re-entry vehicle digunakan untuk mengarahkan hulu ledak rudal menuju targetnya. Semburan ini juga memutar re-entry vehicle agar stabil. ICBM modern bisa membawa beberapa hulu ledak sekaligus. Setelah dilepaskan, masing-masing hulu ledak akan mampu menuju sasarannya masing-masing. Ini disebut sebagai MIRV atau Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle. Re-entry vehicle berbentuk kerucut. Hal ini untuk mengurangi drag atau hambatan udara. Pada fase re-entry, terjadi panas yang sangat tinggi. Saat di luar angkasa, kecepatan setinggi apapun tidak masalah karena tidak ada udara. Tetapi, ketika memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan super tinggi, timbul panas akibat gesekan udara. Sebenarnya, lebih tepatnya bukan gesekan udara, tetapi panas ini timbul di bagian depan, yang karena kecepatannya, udara terkompresi dengan tekanan sangat tinggi. Timbullah panas di ujung depan. Untuk itu, bagian luar re-entry vehicle, terutama di bagian ujung depan, dibuat dari bahan tahan panas, misal keramik atau karbon. Dengan menggunakan MIRV, dalam satu kali peluncuran ICBM mampu mengenai banyak target sekaligus. Penggunaan MIRV juga mengurangi efektivitas rudal anti-balistik musuh yang akan mencegat serangan. Karena banyaknya hulu ledak yang masuk ke wilayahnya,
rudal anti balistik milik musuh tidak akan mampu mencegat semuanya. ICBM tipe awal memiliki akurasi rendah hingga beberapa puluh kilometer, sehingga hanya cocok untuk menyerang target berukuran besar, misalnya sebuah kota. Namun, ICBM modern seperti Minuteman III memiliki akurasi hingga radius sekecil 240 meter. Rudal balistik antar benua digunakan untuk meluncurkan hulu ledak nuklir ke wilayah musuh. Meskipun sebenarnya hulu ledak semisal hulu ledak konvensional, biologi atau kimia juga bisa dipasangkan. Namun, hingga saat ini hanya hulu ledak nuklir yang dipasang pada ICBM. Ini mengingat mahalnya biaya dari rudal balistik antar benua, sehingga hanya digunakan untuk membawa senjata pamungkas.